Setelah Belanda menyerah pada Jepang di Pelabuhan Kalijati, Subang, maka praktis Jepang menjadi penguasa di kawasan Hindia Belanda. Dan ini menjadi era baru penjajahan Jepang di Indonesia mulai tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Berikut fakta-fakta tentang perjuangan pergerakan Bung Karno dalam masa penjajahan Jepang dan dalam rangka merebut dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu, mohon untuk subscribe dan share pada teman-teman untuk mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta sejarah lainnya. Terima kasih. Fakta pertama, Bung Karno pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat. Pada saat Jepang mulai menyerang Sumatera pada awal Februari 1942, Bung Karno sedang dalam masa pengasingan Belanda di Bengkulu. Belanda menganggap bahwa Bung Karno harus segera diungsikan sebelum Jepang menangkap dan meminta Bung Karno untuk membantu propaganda Jepang di Perang Asia Timur. Belanda berencana memindahkan pengasingan Bung Karno ke Australia. Tetapi karena Bengkulu saat itu belum memiliki pelabuhan kapal yang memadai, maka Bung Karno harus dibawa ke Padang terlebih dahulu. Tapi Jepang ternyata sudah mengetahui rencana pemindahan Bung Karno tersebut. Sesampainya di Padang, pada pertengahan Februari 1942, segera Jepang menangkap Bung Karno dan meminta beliau untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Karena Bung Karno dan rakyat sudah terlanjur benci dengan penjajahan Belanda, maka Bung Karno menerima tawaran tersebut untuk beberapa saat sebelum pindah ke Batavia. Bung Karno tinggal di Padang sampai awal Juli 1942. Dan kemudian Bung Karno dipindahkan dari Padang ke Batavia melalui Palembang. Dan dari Palembang Bung Karno menggunakan kapal laut ke Batavia. Fakta kedua, Bung Karno menikah dengan Fatmawati. Selama masa pengasingan di Bengkulu, Bung Karno berkenalan dengan Fatmawati. Setelah bercerai dengan istrinya, Inggit Ganarsi, Bung Karno menikah dengan Fatmawati melalui perwalian pada tanggal 1 Juni 1943. Pernikahan ini dilangsungkan di Bengkulu, dan setelah pernikahan tersebut, Fatmawati dengan diantar orang tuanya pindah ke Jakarta. Fakta ketiga, 4 serangkai membentuk Putra. Bung Karno bersama Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin-pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat, Putra dapat berkembang sampai ke daerah-daerah dengan anggotanya adalah kumpulan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio dan Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, dan Badan Perantara Pelajar Indonesia. Fakta keempat, Bung Karno bertemu Perdana Menteri Jepang, Jenderal Hideki Toyo. Pada tanggal 7 Juli 1943, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Hideki Toyo datang ke Jakarta untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan memohon dukungan bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia.
Fakta kelima, membentuk peta atau pembela tanah air. Bung Karno bersama dengan Mr. Gatot Mangkuprojo pada tanggal 3 Oktober 1943 membentuk peta. Peta dibentuk atas persetujuan Panglima Tentara Jepang ke-16, Letnan Jenderal Komakichi Harada. Pada saat perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda, peta dapat melahirkan pejuang-pejuang handal seperti Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Soeharto, Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dan lain-lain. Fakta keenam adalah Bung Karno bertemu Kaisar Hirohito di Tokyo. Pada tanggal 10 November 1943, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hadikusumo atas undangan PM Hideki Toyo berkunjung ke Jepang dan bertemu dengan Kaisar Hirohito di Tokyo. Suatu hal yang menarik jadi bahwa Kaisar Hirohito bertemu Bung Karno dan menjabat tangan Bung Karno, suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tamu negara lainnya. Para pembesar Jepang kagum atas hal ini dan mereka mengatakan bahwa Kaisar Hirohito mungkin menyetujui kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Fakta ketujuh, Bung Karno bertemu Suprijadi di Blitar. Pada awal tahun 1945, saat Bung Karno berkunjung ke rumah orang tuanya di Blitar, Bung Karno sempat bertemu dengan Suprijadi, komandan peleton peta yang bertugas di Blitar. Suprijadi menceritakan pada Bung Karno bahwa ia dan teman-temannya berencana untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Blitar. Tetapi Bung Karno kurang setuju karena menganggap bahwa bangsa Indonesia belum siap menghadapi tentara Jepang. Dan benar saja, pada saat Suprijadi dan teman-temannya melakukan perlawanan pada tanggal 14 Februari 1945 dengan mudah dipatahkan oleh tentara Jepang. Teman-teman Suprijadi seperti Buradi tertangkap dan dihukum mati oleh Jepang, sedangkan Suprijadi melarikan diri. Kagum atas keberanian Suprijadi, setelah kemerdekaan, Bung Karno mengangkat beliau sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tetapi sampai saat pelantikan dan bahkan sampai saat ini, Suprijadi menghilang. Fakta ke-8, timbulnya kelompok kooperatif dan non-kooperatif. Setelah beberapa bulan Jepang menduduki Indonesia, mulai tampak kekejaman Jepang terhadap bangsa Indonesia, sehingga timbul kelompok-kelompok yang menentang Jepang, seperti Sultan Syahrir, Amir Sarifuddin, Sukarni, dan Adam Malik. Di satu sisi, kelompok yang kooperatif dengan Jepang adalah Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Mas Mansur, Gatot Mangkuprojo, dan lain-lain. Ada cerita yang menarik di sini adalah pada saat Amir Sarifuddin tertangkap oleh Jepang dan ia akan dihukum mati, Bung Karno meminta pejabat Jepang untuk membebaskannya, dan Bung Karno sebagai jaminan. Atas permintaan ini, pejabat Jepang tersebut membebaskan Amir Sarifuddin. Demikian fakta-fakta tentang pergerakan dan perjuangan Bung Karno pada masa pendudukan Jepang. Bagaimana menurut kalian? Apabila ada tanggapan, silahkan memberi komen di bawah. Dan mohon dapat menekan tombol subscribe untuk bersama-sama mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan cerita-cerita sejarah lainnya. Terima kasih.